Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ipradita dengan NIM 080128222706. Di sini saya akan membahas lampiran soal nomor 2, yaitu dengan soal 1 pangkat N ditambah 1 pangkat N ditambah 2 pangkat N ditambah 3 pangkat N ditambah titik-titik ditambah F pangkat N. Nah, di sini saya akan membuat programnya menggunakan aplikasi Kode Blocks. Yang pertama yaitu stream, kemudian using std, yang dilanjutkan dengan integer keyboard, integer x, kemudian tanda kurawal buka dan tutup, if x sama dengan 0 atau x sama dengan 1, return 1, kemudian di sini else, return 2, x dikurang 1 ditambah 3, x dikurang 2, semikolon. Kemudian di sini masuk ke integer power, integer ozora, lalu di sini tanda kurawal buka dan tutup lagi, if ozora sama dengan 0 atau return 1. Lalu di sini else, return 2, dikali power, dikurang 1. Lalu di sini kita masuk ke selanjutnya, yaitu buka dan tutup kurung kurawal, in batas deret, nilai pangkat, deret, semikolon. Lanjut ke out, batas deret. Lalu di sini kita in batas deret, semikolon. Lagi lanjut di sini out, pangkat
Jadi kita lanjut in. Kolon for i sama dengan 0, di kolom i kurang dari batas deret i plus. Selanjutnya yaitu tanda buka dan tutup kurung kurawal, out, power, nilai, pangkat. Ini kolon. Lalu di sini kita masuk ke out, kemudian di sini jumlah deret sama dengan 0, semikolon, for sama dengan 0, semikolon, i kurang dari batas deret. Semikolon i plus plus. Selanjutnya yaitu tanda buka dan tutup kurung kurawal, jumlah deret sama dengan ditambah power. Pangkat. Semikolon. Lalu di sini kita equal N1 out lagi deret. Nah, di sini kita menggunakan include iostream itu untuk memesan si in, si out, serta n-line. Kemudian using namespace itu digunakan untuk memberitahu kepada compiler bahwa kita akan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di namespace std tersebut. Kemudian di sini kita menggunakan integer Fibo, integer X, ialah fungsi yang mengembalikan bilangan Fibonacci ke X. Fungsi ini memeriksa apakah bilangan X sama dengan 0 atau 1. Jika iya, maka fungsi mengembalikan 1. Jika tidak, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan X dikurang 1 dan X dikurang 2 sebagai argumen dan kemudian mengembalikan hasil penjumlahan kedua nilai tersebut. Lalu kita lanjut ke in power integer otome integer ozera. If ozera sama dengan 0, return 1, else return Fibo otome kali power otome ozera dikurang 1 ini. Untuk mengembalikan bilangan otome pangkat ozera, fungsi ini untuk memeriksa apakah bilangan ozera sama dengan 0. Jika iya, maka fungsi mengembalikan 1. Jika tidak, fungsi memanggil fungsi Fibonacci dengan argumen otome dan kemudian memanggil dirinya sendiri dengan otome dan ozera dikurang 1 sebagai argumen dan kemudian mengembalikan hasil perkalian
kedua nilai tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada inMind. inMind ini merupakan program utama. Lanjut di sini ada integer batas deret, nilai pangkat, jumlah deret. Nah, ini adalah deklarasi variabel yang digunakan dalam program ini. Terus di sini kan ada cout, cin, batas deret itu sebagai perintah untuk meminta masukkan nilai batas deret. Sama seperti cout, nilai pangkat, nilai pangkat. Nah, yaitu untuk perintah meminta pengguna memasukkan nilai pangkat tersebut. Lalu di sini jumlah deret sama dengan 0. inMind ini merupakan program utama dilanjut dengan integer, batas deret, nilai pangkat, jumlah deret. Nah, itu adalah deklarasi variabel yang digunakan dalam program ini. Terus ada cout batas deret, cin batas deret. Adalah perintah untuk meminta pengguna memasukkan nilai batas deret. Kemudian juga dengan cout nilai pangkat, cin nilai pangkat. Ialah perintah untuk meminta pengguna memasukkan nilai pangkat. Kemudian di sini kan ada for i sama dengan 0, i kurang dari batas deret, i plus plus. Maksud program ini ialah program itu melakukan perulangan for dimulai dari 0 hingga i kurang dari batas deret dengan setiap iterasi akan melakukan pemanggilan fungsi power. Yang ini power i nilai pangkat. Untuk menghasilkan nilai pangkat dari i dan mencetak hasilnya ke layar. Kemudian di sini kan ada endlen untuk menambah baris baru, kemudian jumlah deret sama dengan 0 itu kan untuk menginisialisasikan variabel jumlah deret dengan nilai 0. Kemudian di sini ada juga for i sama dengan 0, i kurang dari batas deret i plus plus. Jumlah deret sama dengan jumlah deret ditambah power i nilai pangkat. Nah, ini nih melakukan perulangan for serupa dengan perulangan yang ini. Dimulai dari nilai i sama dengan 0 hingga kurang dari batas deret pada setiap iterasi program manggil fungsi power. I nilai pangkat untuk menghasilkan nilai pangkat dari i kemudian menambahkan variabel jumlah deret. Lalu di sini program mencetak nilai jumlah deret. Di sini kita mencoba untuk merunning program tersebut.
Di sini saya akan mencoba merunning program tersebut. Kita masukkan batas deretnya 5, nilai pangkatnya kita misalkan 3. Nah, di sini akan muncul outputnya yaitu 11827 125. Jumlah deret tersebut ialah 162. Sekian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.